Dalam perkembangan mengejutkan yang kembali mengguncang Timur Tengah, sebuah serangan udara tak terduga dilancarkan oleh Yaman yang diduga mendapat sokongan dana dan teknologi dari Rusia. Serangan itu menargetkan jantung politik Israel, gedung parlemen di Yerusalem, pada saat rapat penting sedang berlangsung mengenai pembahasan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Dengan menggunakan sekitar 150 drone bersenjata, serangan ini menciptakan kepanikan mendalam sekaligus menandai babak baru dalam eskalasi konflik kawasan. Para saksi mata menggambarkan momen itu seperti adegan film perang, ketika langit tiba-tiba dipenuhi oleh ratusan cahaya berkilau, lalu berganti menjadi ledakan beruntun yang mengguncang kaca jendela hingga radius beberapa kilometer. Gedung parlemen yang selama ini digambarkan sebagai benteng demokrasi Israel dalam hitungan menit berubah menjadi puing-puing, asap, dan kepanikan. Ironisnya, serangan ini terjadi persis ketika para anggota parlemen sedang berdebat sengit mengenai isu sensitif, seberapa besar Israel masih akan mengizinkan bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza. Bagi banyak pihak, serangan ini bukan hanya tentang jatuhnya korban jiwa atau kerusakan bangunan, melainkan juga simbol yang menghantam langsung legitimasi politik Israel di panggung dunia. Sebab, dunia internasional kini menyaksikan bagaimana pertemuan penting yang seharusnya menjadi ajang kebijakan berdaulat, justru berakhir dengan dentuman bom dan suara sirena ambulan. Dan entah kebetulan atau memang karma punya selera humor sendiri, rapat yang membahas soal menahan bantuan untuk orang lapar justru berakhir dengan para pengambil keputusan itu sendiri harus berlari mencari pertolongan. Media global dengan cepat menyebarkan potongan gambar dan video menunjukkan suasana kacau balau, kursi-kursi parlemen terbalik, dokumen-dokumen berterbangan, dan asap tebal mengepul dari atap gedung yang runtuh sebagian. Reaksi publik pun terbelah, ada yang menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan, ada pula yang melihatnya sebagai balasan tak terduga dari negara yang selama ini dianggap tak punya daya. Beberapa netizen bahkan menulis sarkasme, ternyata bukan hanya listrik di Gaza yang bisa blackout, tapi juga mikrofon parlemen Israel. Serangan ini sontak membuat Israel harus menghadapi bukan saja kerugian politik, tapi juga pertanyaan besar, bagaimana mungkin salah satu institusi paling vital di negeri itu bisa begitu rapuh terhadap serangan yang datang dari jarak ribuan kilometer. Apalagi, dengan kabar bahwa dana dan logistik di balik serangan tersebut berasal dari Rusia, isu ini otomatis meluas menyeret konflik global ke level yang lebih tinggi. Segera setelah pukul 9 waktu setempat, gedung parlemen Israel di Yerusalem menjadi target serangan udara terkoordinasi. Menurut sumber intelijen, Yaman meluncurkan 150 drone bersenjata presisi tinggi yang diduga mendapat dukungan dana dan teknologi dari Rusia. Drone-drone ini menyerang dari berbagai arah, menembus sistem pertahanan yang selama ini dianggap paling canggih. Ledakan pertama menghantam sisi utara gedung, mengguncang seluruh lantai rapat utama. Kaca jendela pecah berantakan, kursi dan meja terbalik, dan alarm kebakaran meraung keras. Para anggota parlemen yang sedang membahas pembatasan bantuan untuk Palestina kini terjebak di tengah kekacauan. Beberapa menit kemudian, ledakan kedua menghancurkan ruang utama tempat pejabat senior duduk. Akibatnya, 13 anggota DPR tewas seketika, termasuk beberapa yang dikenal vokal menentang bantuan kemanusiaan ke Gaza. Petugas keamanan berusaha mengevakuasi yang selamat melalui lorong darurat, tetapi kepanikan dan kepadatan membuat proses evakuasi terhambat. Serangan ini menunjukkan perencanaan yang sangat presisi. Beberapa drone melakukan manuver rendah melewati pagar keamanan, sementara yang lain menghujani atap gedung dengan bom kecil tapi mematikan. Sistem komunikasi internal gedung juga lumpuh total, memutus koordinasi evakuasi dan menambah kekacauan. Para saksi mata melaporkan melihat puing-puing berterbangan, asap tebal mengepul dari atap, dan anggota parlemen berlarian mencari perlindungan. Beberapa staf terlihat memegang dokumen resmi, seolah itu bisa melindungi mereka dari serangan. Spoiler, tidak. Dampak serangan ini langsung meluas ke kancah internasional. Media global menyoroti bagaimana sebuah negara dengan sumber daya terbatas, dengan dukungan dari Rusia, mampu menembus pertahanan salah satu negara paling kuat di kawasan. Analisis awal menyebutkan serangan ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga membawa pesan politik kuat. Ancaman dari luar bisa terjadi kapan saja, bahkan di jantung parlemen. Sementara itu, para pejabat Israel yang selamat kini menghadapi krisis keamanan dan politik terbesar mereka dalam beberapa dekade.
Gedung parlemen, simbol stabilitas dan kekuasaan, kini berubah menjadi contoh kegagalan pertahanan yang memalukan. Dan tentu saja, beberapa netizen tak mau melewatkan kesempatan untuk menulis sarkasme. Rapat membahas bantuan untuk orang lain, tapi nyawa sendiri bisa ternyata cepat hilang. Dunia masih tercengang menyaksikan ledakan besar yang meluluh lantakkan gedung parlemen Israel, menewaskan 13 anggota DPR dalam serangan 150 drone Yaman yang diduga disokong Rusia. Reaksi internasional datang bertubi-tubi, dari kecaman keras hingga komentar diplomatik yang ambigu. Di Washington, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan kekhawatiran mendalam terhadap eskalasi kekerasan di Timur Tengah, namun tetap berhati-hati agar tidak menyebut pihak tertentu secara langsung. Sementara itu, beberapa analis politik di Eropa menyebut serangan ini sebagai simbol perubahan tak terduga dalam strategi konflik regional. Di dalam negeri Israel, kekacauan politik semakin parah. Pemilihan parlemen yang semula dianggap aman kini dipertanyakan, dan sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan publik terbukti gampang ditembus drone dari ribuan kilometer jauhnya. Banyak anggota parlemen yang selamat dipindahkan ke lokasi rahasia, sementara pejabat keamanan sibuk mengaudit sistem pertahanan yang gagal. Sarkasme pun tak bisa dielakkan. Beberapa komentator menyebut bahwa drone Yaman tampaknya lebih efektif daripada debat panjang di parlemen, dan tentu saja lebih cepat menyelesaikan rapat. Di Yaman, pemerintah merayakan keberhasilan serangan tersebut secara terbuka, menyebutnya sebagai operasi presisi yang menunjukkan kemampuan negara kecil menghadapi kekuatan besar. Media lokal menayangkan rekaman drone dan ledakan, memperlihatkan bagaimana sistem pertahanan Israel gagal menahan serangan yang begitu masif. Dan beberapa jurnalis internasional tidak bisa menahan diri. Sepertinya, Yaman menemukan cara tercepat untuk membuat politisi Israel mendengarkan penderitaan Palestina. Di sisi lain, Rusia yang diduga terlibat dalam pendanaan dan dukungan teknologi tetap bersikap diplomatis. Pernyataan resmi Moskow menekankan bahwa mereka hanya memberikan dukungan kemanusiaan dan teknis tanpa mengakui keterlibatan langsung. Para analis internasional menilai ini sebagai langkah hati-hati agar tidak terseret ke konflik langsung. Namun beberapa pengamat politik menambahkan dengan pedas, Rusia mungkin senang melihat drone melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan debat panjang dan diplomasi yang mereka sendiri gagal lakukan selama bertahun-tahun. Media sosial pun meledak dengan komentar-komentar sarkastik dan dark jokes. Beberapa netizen menulis, rapat parlemen tentang bantuan untuk orang lain tapi nyawa sendiri ternyata bisa cepat hilang. Ironi politik level dewa. Drone Yaman 1, rapat parlemen Israel 0. Siapa yang butuh suara publik kalau ada teknologi? Ternyata kursi parlemen lebih rapuh daripada argumentasi politik mereka sendiri. Selain itu, komunitas intelijen global memulai investigasi intensif. Bagaimana Yaman mampu melancarkan serangan dengan koordinasi dan presisi tinggi masih menjadi misteri. Beberapa pakar menilai ini sebagai kombinasi keunggulan teknologi drone modern, strategi perencanaan matang, dan pemanfaatan celah keamanan Israel yang selama ini dianggap sepele. Di tengah semua ini, dampak psikologis pada sisa anggota parlemen dan masyarakat Israel sangat besar. Rasa aman yang selama ini melekat di gedung parlemen kini hancur, digantikan takut bahwa serangan serupa bisa terjadi lagi. Beberapa pengamat bahkan menyindir, jika rapat parlemen terlalu membosankan, mungkin drone adalah cara tercepat untuk memberi efek dramatis. Serangan ini juga memicu perdebatan global tentang keamanan publik, efektivitas sistem pertahanan modern, dan resiko eskalasi konflik yang bisa menyeret negara-negara besar. Diplomasi dan pembicaraan internasional kini berada di titik kritis, sementara publik menunggu langkah balasan Israel. Apakah akan ada pembalasan langsung, ataukah negara ini akan menghadapi tekanan internasional untuk menahan diri? Sementara itu, Yaman menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi dan militer lebih lemah dibanding Israel, strategi presisi dan keberanian operasi bisa membawa efek yang luar biasa. Dan tentu saja, bagi sebagian pengamat politik, lebih baik belajar dari drone daripada belajar dari rapat parlemen yang membosankan. Setelah ledakan dahsyat yang meluluh lantakan gedung parlemen Israel dan menewaskan 13 anggota DPR, dunia kini menyaksikan konsekuensi dari salah satu serangan drone paling presisi yang pernah terjadi di Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, politik, dan diplomatik.
Israel, yang selama ini dianggap sebagai benteng stabilitas regional, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sistem pertahanan paling canggih pun bisa gagal ketika dihadapkan pada strategi yang terencana dan berani. Di kancah politik dalam negeri, ketegangan memuncak. Parlemen Israel yang tersisa kini menghadapi krisis legitimasi dengan banyak anggota yang takutan untuk kembali menghadiri rapat, sementara partai oposisi menuntut investigasi mendalam. Beberapa analis politik bahkan menambahkan sarkasme. Ternyata rapat membahas pembatasan bantuan untuk orang lain, tapi nyawa sendiri bisa dibatasi permanen. Di tingkat internasional, berbagai negara merespons dengan campuran kecemasan dan diplomasi hati-hati. Amerika Serikat menyerukan ketenangan, menekankan pentingnya deeskalasi, sementara Uni Eropa menyuarakan kecaman keras terhadap serangan yang menargetkan institusi politik. Di sisi lain, Rusia tetap menahan diri dalam pernyataan resmi, meski banyak pengamat yakin ada dukungan logistik dan teknis di balik serangan tersebut. Seolah-olah Rusia menonton drama ini sambil berkata, "Drone kami lebih tepat sasaran daripada debat panjang yang selalu kita tonton di PBB." Sementara itu, masyarakat sipil Israel masih mencoba memproses trauma yang baru saja terjadi. Gedung parlemen yang dulunya menjadi simbol keamanan dan kekuatan, kini menjadi pengingat rapuhnya sistem yang selama ini dipercayai. Para korban selamat menghadapi tekanan psikologis luar biasa, sementara pemerintah berusaha menenangkan publik dengan janji audit keamanan, peningkatan pertahanan, dan langkah-langkah darurat yang ketat. Bagi Yaman, serangan ini menjadi kemenangan simbolis, sekaligus bukti bahwa strategi cerdas dan teknologi tepat sasaran bisa menghasilkan dampak besar meski secara ekonomi dan militer berada di posisi lebih lemah. Operasi ini juga menegaskan pesan politik. Keputusan yang diambil di meja rapat, terutama yang menyangkut penderitaan orang lain, bisa berujung pada konsekuensi nyata bagi para pengambil keputusan sendiri. Dan tentu saja beberapa komentator sarkastik menambahkan, jika rapat parlemen terlalu membosankan, drone bisa menjadi moderator paling efektif. Spekulasi kini merajalela. Apakah Israel akan membalas dengan serangan langsung ke Yaman? Ataukah akankah dunia internasional menengahi untuk mencegah eskalasi lebih jauh? Para analis militer dan politik menunjukkan bahwa meskipun Israel masih memiliki kekuatan besar, serangan presisi seperti ini membuka kemungkinan bagi negara-negara kecil yang memiliki teknologi strategis untuk menimbulkan kerusakan signifikan tanpa harus menghadapi perlawanan langsung.